Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Pada subtema sebelumnya, kalian sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, pada subtema 2 ini kita akan belajar tentang bagaimana menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, di sini keenam anak ini yang berbeda budaya, agama, bekerja sama untuk melakukan sebuah percobaan dengan membawa tugas masing-masing. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita tadi di paragraf pertama. Kita lihat di paragraf pertama ada 7 kalimat. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat keempat, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dibolongi. Kalimat kelima, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat keenam, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan kalimat ketujuh, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa pada kalimat pertama ini menjelaskan inti dari cerita pada paragraf pertama, di mana ada 6 sekawan yang mendapatkan tugas percobaan tentang bunyi. Nah, sedangkan kalimat kedua sampai kalimat ketujuh ini memberikan penjelasan mengenai kalimat inti pada kalimat awal. Jadi, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, sedangkan yang lain adalah gagasan pendukungnya. Nah,
untuk paragraf kedua dan ketiga, anak-anak cari sendiri di rumah ya, dengan bantuan kedua orang tua atau kakaknya. Setelah melakukan percobaan tentang peramatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Anak-anak, kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, mendengarkan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Anak-anak, di sini ada beberapa bagian telinga dan fungsinya. Pertama, kita lihat ada yang namanya daun telinga. Nah, di daun telinga ini berfungsi untuk menangkap suara yang kita terima. Kemudian dari suara yang kita terima diteruskan melalui lubang telinga sampai ke saluran telinga. Kemudian ada gendang telinga. Gendang telinga ini fungsinya pemisah antara telinga luar dengan telinga dalam. Nah, di atasnya ada 3 tulang pendengaran, ada tulang martil, ada tulang landasan, dan ada tulang sanggurdi. Nah, di 3 tulang ini fungsinya untuk menerima suara yang tadi kita dengarkan. Setelah diterima, barulah disalurkan menuju 3 saluran setengah. Nah, di saluran setengah ini menyinkronkan atau menyamakan apa yang didengar kemudian disampaikan ke otak. Kemudian setelah itu ada yang namanya saluran estosius. Nah, ini untuk menyeimbangkan tekanan udara serta dialirkan ke mulut. Nah, dengan beberapa bagian dan fungsi telinga tadi, kita akhirnya dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Nah, keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah juga dapat kita dengarkan. Alhamdulillah, selesai video pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.